Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dimana dengan nikmatnya kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga ke zaman kelak. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu meminta kepadanya kenikmatan, sehat, jasmani dan rohani, dan meminta hidayah kepadanya agar bisa selalu beribadah kepadanya, hanya kepadanya. Pada tanggal 31 Agustus 2021 pada PBAK hari pertama terdapat materi wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor bidang akademik, yaitu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Beliau mengatakan UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas, yaitu 1. Fakultas Tarbiyah, yang dimana fakultas yang paling tua. 2. Fakultas Syariah. 3. Fakultas Ekonomi. 4. Fakultas Psikologi. 5. Fakultas Sains dan Teknologi. 6. Fakultas Humaniora. Dan 7. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Serta ada pasca sarjana, ada 15 program studi, sehingga ruang lingkup di UIN Maulana Malik Ibrahim di S1, S2, S3 ada 46 program studi. Berdasarkan proyek pengembangan atau rencana strategis ada pada tahap reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi selalu mendapatkan dukungan, di antaranya yaitu event internasional. Kita juga mendesain kurikulum internasional, juga memperbanyak program-program studi bersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO. Pada tahun 2020 ada 4 program studi yang mendapatkan sertifikasi AWIN. Dari banyaknya program studi, sudah banyak yang berpredikat A dan selebihnya B. Tidak kalah penting, upaya internasionalisasi adalah dengan mendorong dosen dan juga mahasiswa untuk mempublikasi hasil riset ke dalam prosedur internasional dan juga jurnal internasional reputasi. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kelebihan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan melakukan integrasi dalam memadukan sains dan Islam, dan ada juga integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan yaitu memadukan sains dan Islam. Integrasi kelembagaan yaitu memadukan pendidikan tinggi dan ma'had. 4 pilar yang wajib mahasiswa punyai yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, berpengetahuan, kematangan proses. Kedua, pengembangan bahasa asing. Baik itu pengembangan bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Ketiga, ada rumah tahfiz Al-Quran atau RTQ, Rumah Tahfizul Quran, atau yang disebut HTQ atau Hay'atu Tahfizil Quran, menaungi mahasiswa yang ingin menambah hafalan atau memurojaah hafalan. Bahkan hingga sekarang ada 2.000 hafiz dan hafizoh. Keempat, rumah moderasi beragama yang akan mendidik menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan cinta negara
serta mampu menempatkan diri di tengah-tengah di antara dua paham. Kelima, perpustakaan. Perpustakaan kita memiliki ribuan e-book, e-jurnal, baik yang nasional maupun internasional. Persoalan akademik. Pembelajaran yang berlangsung selama 8 semester ada kurang lebih 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Ada penelitian, ujian akhir, pengabdian masyarakat atau yang disebut PKL, dan KKN, ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi. Ada mata kuliah pengembangan diri yang menjadi ciri khas UIN Malang. Mata kuliah MPK itu meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, mata kuliah filsafat. Mata kuliah fakultas yaitu yang menjadi pembeda mata kuliah fakultas 1 dan yang lainnya. Ada rumpun mata kuliah program studi yang menjadi pembeda antara satu dan yang lainnya. Sistem akademis. Bahwa seluruh mahasiswa wajib memprogram mata kuliah, kecuali mahasiswa baru. Itu otomatis disiapkan nanti pada semester pada semester 2 hingga seterusnya hingga semester 8 wajib memprogram mata kuliah sendiri. Harus berkonsultasi pada dosen penasehat atau DPO. Nanti di akhir semester UAS, nanti di akhir semester ada UAS, di tengah semester ada UTS. Dan nanti pada tanggal 6 September insya Allah akan dimulai pembelajaran. Di akhir semester akan mendapatkan KHS dan IPK. IPK sangat berpengaruh mempengaruhi SKS. Dan setelahnya pada tanggal yang sama terdapat materi wawasan bidang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Fatah Yasim MAG. Beliau mengatakan, perlu kalian ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN Malang itu tidak gampang. Anda termasuk the best. Cuman material artinya manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Rektor 1 bidang akademik. Karena Anda adalah the best, cuman material artinya manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang. Ini maka saudara-saudari mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini masih daring, masih kita laksanakan bentukan daring atau virtual, dan saya ingin mengharapkan kalian semuanya segera bisa bertemu dengan kampus Anda untuk sementara waktu. Silahkan dibayangkan saja kampusnya seperti apa. Kampusnya tadi sudah ditayangkan slide-slide, gambar-gambar, gedungnya, dan yang lain sebagainya. Untuk sementara waktu dibayangkan saja dulu, nanti pada saatnya insya Allah kalau pandemi COVID sudah selesai, kalian bisa bertemu dengan kampus kita yang tercinta ini. Kampus ini memang terkenal kampus yang sejuk, nyaman, religius, dan sangat rindang untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Karena itu, saudara-saudara mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya sebagai Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan yang saya dapat nasihat yang menurut saya sangat bagus yang disampaikan oleh Dr. Hajah Divi Nurdiana SA SAG MSI. Ini nasihatnya Masya Allah sangat bagus sekali bagi kita yang diharapkan oleh kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk menjadi pemimpin nanti di masa depan. Beliau menasihati kepada kita yaitu pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata, akan tetapi bisa melakukan apa yang dikatakannya.
Kedua, pemimpin sejati bukan hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, akan tetapi yang mampu memotivasi dan memotivasi diri sendiri. Ketiga, pemimpin yang baik ialah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain. Bukan orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, maka dari itu belajarnya mengedepankan positive thinking dan menyalahkan orang lain dan menyingkirkan menyalahkan orang lain. Terakhir, pemimpin yang baik ialah yang bisa membesarkan alma maternya dengan prestasi, bukan orang-orang yang membesarkan orang yang membakar alma maternya. Juga dia bisa menjaga nama baik kampus. Itu yang saya dapatkan dari PBAK pada hari pertama pada tanggal 31 Agustus tahun 2021. Oke. Di hari kedua pada PBAK Universitas pada tanggal 1 hari Rabu bulan September tahun 2021. Yang saya dapat dari PBAK hari kedua ialah Ormawa ialah organisasi kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan di dalam Ormawa ada SEMA, DEMA, dan ada 15 UKM di Ormawa. DEMA UIN Malang yang diketahui oleh Farhan Adib Rosadi, Ketua DEMA, dan Ahmad Fawaid, Wakil DEMA. DEMA sendiri ialah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level kampus. Fungsi DEMA ialah sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA diantara lain ialah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau biasanya yang disebut SEMA Universitas. Kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Di DEMA sendiri ada 6 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan Kementerian Komunikasi. Kedua, Senat UIN Malang yang diketuai oleh Muhammad Adi Fanani, Ketua Senat, dan Sekretaris Jenderal Senat ialah Manarul Ilmi. Senat ialah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Dan visi SEMA ialah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA sendiri ialah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA ialah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA Universitas.
Ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa dan menyalurkan kepada pihak-pihak bersangkutan. Wewenang SEMA Universitas. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa. Kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Komisi SEMA Universitas. Ada komisi-komisi di SEMA Universitas, di antara lain adalah A. Komisi Advokasi dan Hukum. B. Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. C. Komisi Administrasi dan Keuangan. D. Komisi Informasi dan Komunikasi. Materi yang ketiga yang saya dapat dari PBAK hari kedua, yaitu yang disampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid M.Hum dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Kondisi negara kita masih pandemi dan melandai. Peta sebaran kasus COVID-19 di dunia ialah jumlah kasus di dunia 216 juta dan meninggal 4,499 juta yang meninggal. Kunci mengendalikan pandemi ada dua, yaitu satu, vaksin dipercepat agar membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Kedua, patuhi prokes 5M atau protokol kesehatan. Dampak pandemi COVID pada sektor ekonomi. Melemahnya daya beli hilang. Kedua, hilangnya pekerjaan. Tiga, menurunnya ekonomi negara. Kuncinya, semakin tinggi yang positif, semakin turun ekonomi negara. Semakin turun yang positif, semakin naik ekonomi negara. Dampak COVID-19 pada pendidikan. 1. Banyak yang putus sekolah. 2. Banyak kekerasan pada anak. 3. Penurunan capaian belajar. Kebijakan sektor pendidikan. Bantuan kuota dan data internet. 1. Bantuan kuota dan data internet. Kedua, bantuan subsidi upah. Ketiga, rumah sakit pendidikan. Keempat, dukungan relawan pada mahasiswa dan dosen. Bantuan lanjutan ialah 1. Besaran bantuan. Kedua, besaran bantuan UKT. 3. Kekuatan pengubah dunia, yaitu 1. Kemajuan teknologi. Kedua, kembali kepada agama. Ketiga, pasar. Pentingnya kolaborasi hexahelix. Kemajuan sekarang sudah 4.0 dan besok mungkin sudah 5.0, maka kita harus menguasai teknologi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Ke-1, arus utama pengembangan teknologi digital. Kedua, link dan match dengan sektor industri. Ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Nggak tahu apa bacanya ya. Ya pokoknya seperti itulah. Keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul. 1. Nasihat yang disampaikan Bapak M. Hasanuddin Wahid M.Hum ialah untuk menjadi generasi unggul harus 1. Keagungan moral dan spiritual. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital quotient. 4. Kesolehan atau peduli sosial. Jika ingin nilai bagus atau menjadi orang hebat, jangan hebat di kelas saja, jadilah intrakampus dan ekstra kampus. Materi keempat yang bisa saya ambil dari PBAK hari kedua ialah dari Dr. Haji Basri Zain MA,
Ini dengan judul Moderasi Beragama di NKRI. Moderasi Islam secara bahasa ialah wasatiyah, berarti jalan tengah, dan secara istilah adalah pemahaman atau praktek keberagamaan yang menunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah dengan arti setiap permasalahan yang kita hadapi kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pesan yang saya dapatkan dari Bapak Dr. Andes Haji Basri Zain MA ialah 1. Mahasiswa harus memamerkan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Kedua, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari PBAK hari kedua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.